Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa. Hari ini saya akan sampaikan kuliah pemulihan tanaman. Saya Darmawan Sabtadi dari Laboratorium Pemulihan Tanaman, jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Ini adalah pertemuan pertama dari mata kuliah pemulihan tanaman. Yang pertemuan pertama ini nanti kita masih akan bicarakan tentang beberapa hal terkait dengan pemulihan tanaman, terkait dengan mata kuliah pemulihan tanaman dan tentang pemulihan itu sendiri, pemulihan tanaman itu sendiri, baik pengertiannya maupun ruang lingkupnya. Baik, kita mulai. Bicara tentang mata kuliah pemulihan tanaman ini, jadi yang perlu saya sampaikan adalah bahwa mata kuliah pemulihan tanaman ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Beban SKS-nya adalah 3, terdiri dari 2 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum. Dan perlu saya ingatkan kembali bahwa SKS menurut pengertiannya Anda punya beban tiap satu SKS-nya itu adalah 50 menit tatap muka, kemudian 50 menit mengerjakan tugas-tugas terstruktur, dan 50 menit Anda belajar mandiri. Jadi karena ini 2 SKS, maka nanti tatap muka ini akan berlangsung dalam waktu 2 kali 50 menit, yaitu 100 menit. Dan nanti akan saya berikan beberapa tugas-tugas terstruktur untuk melengkapi beban SKS Anda. Dan jangan lupa nanti Anda mendaftar praktikum, mengikuti praktikum dengan baik, sehingga nilai Anda nanti di akhir perkuliahan ini akan lengkap, baik dari perkuliahan, tugas, maupun dari praktikum. Baik, dan ini adalah outline materi yang akan kita bicarakan dari awal pertemuan ini sampai akhir nanti. Tentu saja nanti di tengah-tengahnya akan ada ujian tengah semester. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 topik, tetapi tentu saja tidak akan disampaikan dalam waktu 8 minggu, karena kita punya waktu 14 minggu. Jadi nanti akan dibagi dua menjadi UTS dan UAS. Baik, outline materi kita hari ini kita akan bicarakan tentang pendahuluan. Tadi sudah saya sampaikan yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua kita akan bicarakan nanti tentang keragaman dan keanekaragaman genetik. Berikutnya nanti kita akan bicara tentang keragaman genetik dan heritabilitas. Berikutnya yang keempat yaitu kita akan bicarakan tentang cara perkembangbiakan tanaman untuk menuju ke pemulihan tanaman. Kemudian yang kelima kita baru masuk di topik pemulihan tanaman yang sesungguhnya, metode pemulihan tanaman. Nah, untuk yang pertama, metode pemulihan tanaman yang akan dipelajari adalah metode pemulihan tanaman untuk tanaman menyerbuk sendiri. Kemudian yang kedua yaitu baru pemulihan tanaman untuk tanaman menyerbuk silang. Berikutnya akan disampaikan tentang pemulihan tanaman untuk tanaman yang membiak secara vegetatif. Kemudian yang terakhir, topik terakhir, kita akan bicarakan beberapa hal tentang peran bioteknologi dalam pemulihan tanaman. Baik, hari ini kita masuk di pendahuluan. Kita akan awali dengan definisi pemulihan tanaman atau plant breeding. What is plant breeding? Apa itu pemulihan tanaman? Plant breeding is the art and science of changing and improving the heredity of plants. Atau kalau diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia, artinya penerapan seni dan ilmu pengetahuan dalam mengubah dan memperbaiki sifat-sifat yang diturunkan. Anda perhatikan di situ yang dalam definisi bahasa Inggris saya berikan warna yang berbeda-beda. Nanti di penjelasan di slide berikutnya, warna-warna itu akan menunjukkan arti dari masing-masing. Baik, kita mulai dari yang pertama. Mengubah ke arah yang lebih baik. Pemulihan tanaman itu adalah upaya untuk mengubah, tetapi pengubahannya itu harus ke arah yang lebih baik karena ada unsur improvement tadi. Tentu saja baik di sini, kenapa di sana saya beri tanda petik, karena baik ini sifatnya relatif, ya, sifatnya relatif. Karena baik ini bisa nantinya dalam konteks waktu maupun dalam konteks tempat. Sebagai contoh, misalnya saya berikan gambaran baik dipandang dari sisi waktu, misalnya selera orang zaman dulu dan zaman sekarang mungkin akan berbeda. Saya berikan contoh yang real. Kalau zaman saya kecil dulu, orang-orang tua kami dulu
membeli buah pepaya misalnya, itu mereka lebih memilih buah pepaya yang ukurannya besar-besar. Kenapa begitu? Ya, karena biasanya orang yang zaman dulu itu anggota keluarganya banyak, sehingga ketika orang tua itu memberi satu buah pepaya yang besar, dibagi sejumlah anggota keluarga, dimakan habis. Cukup, gitu ya. Tetapi sekarang, trennya mungkin akan berubah, berbeda. Karena jumlah anggota keluarga sekarang ini relatif lebih sedikit, maka tren sekarang ukuran pepaya yang dikehendaki oleh konsumen adalah yang relatif kecil. Sehingga ketika pepaya itu dibuka, dikonsumsi oleh anggota keluarga yang jumlahnya 3, 4, 5 orang habis dan tidak perlu menyimpan untuk dimakan di hari berikutnya. Itu yang saya maksud dengan bahwa baik itu bisa berhubungan dengan waktu. Tetapi baik juga bisa berhubungan dengan tempat. Saya berikan contoh yang real, misalnya sama-sama makan padi, orang-orang Indonesia dan orang-orang India misalnya, itu selera padinya berbeda, selera berasnya berbeda. Orang Indonesia itu cenderung menyukai padi yang pulen, kemudian bentuknya seperti yang sering kita lihat, agak membulat, pendek-pendek ya. Tapi orang-orang India, orang-orang Arab, mereka lebih menyukai padi yang disebut sebagai padi basmati, yang lebih sering disebut sebagai long grain ya, padi yang bijinya panjang-panjang, kemudian sedikit lebih perah gitu ya, terpisah-pisah, tidak seperti beras kita bulan, karena memang selera mereka seperti itu. Itu yang saya katakan baik dari sisi tempat, artinya baik dalam hal ini berbeda, relatif ya. Baik di sini belum tentu baik di tempat lain, baik sekarang belum tentu baik di zaman dulu dan sebaliknya. Oke, kemudian yang kedua, apa yang diubah menjadi lebih baik tadi? Yang diubah itu adalah sifat yang menurun. Sifat yang menurun. Yaitu misalnya sifat padi tadi, ketika saya menanam biji dari padi yang generasi pertama, saya tanam menjadi generasi kedua, maka sifat-sifat yang tadi itu dikehendaki untuk menurun di generasi berikutnya. Atau penjelasan lain, bahwa yang diperbaiki itu adalah sifat menurun, artinya yang kita perbaiki itu bukan sifat-sifat yang tidak menurun atau sifat-sifat yang ditentukan oleh lingkungan. Tentang ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya, tapi saya berikan gambaran yang singkat saja di sini bahwa hasil padi misalnya itu bisa ditentukan oleh pemupukan misalnya. Padi yang dipupuk dengan baik, maka hasilnya juga akan lebih tinggi. Tetapi padi yang hasilnya tinggi tadi, yang hasil tingginya itu karena dipupuk, kalau misalnya benih padi itu kita tanam di generasi berikutnya, ketika padi itu tidak kita pupuk, maka hasilnya tidak menjadi baik lagi. Itu karena baiknya itu bukan karena sifat genetik yang dibawa, tapi karena lingkungan, karena pemupukan tadi. Oke, jadi yang kita ubah di sini adalah sifat yang menurun, yang berkaitan dengan genetik tanaman. Oke, kemudian yang ketiga, pengubahan tadi, perbaikan genetik tadi, itu tentu saja harus didasari pada ilmu pengetahuan atau sains tadi, yang misalnya sains ini bisa genetika misalnya, karena tadi yang kita ubah adalah genotipnya, kemudian bisa ilmu botani, bisa ilmu biologi, bisa ilmu statistika, dan ini sangat berperan sekali ilmu-ilmu ini. Jadi dasar-dasar ilmu ini nanti akan mendasari praktek-praktek pemuliaan tanaman. Kemudian berikutnya, di sana juga ada unsur art atau unsur seni. Kenapa begitu? Ya, karena dalam kegiatan pemulihan tanaman ini tentu saja akan ada unsur subjektivitas dari si pemulihannya, melibatkan unsur perasaan dan seterusnya. Sebagai contoh misalnya, ketika seseorang memuliakan satu komoditi, maka hasil genotip yang dimuliakan itu bisa banyak sekali, dan di sana nanti dia ada si pemulihan itu akan melakukan kegiatan seleksi atau pemilihan. Dia harus memilih di antara banyak sekali, yang boleh jadi ada beberapa individu, beberapa genotip yang mirip, atau mungkin yang ada baiknya di satu sifat, ada baiknya di sifat yang ada, kurang baiknya di sifat yang lain, maka tentu saja pemulihan itu harus memilih. Nah, memilih itu tentu saja harus melibatkan subjektivitas. Itu yang disebut sebagai unsur seni, gitu ya.
Atau boleh juga unsur seni ini diartikan sampai berapa jauh dia melakukan seleksi. Apakah dia sudah puas sampai titik itu, atau dia mau melanjutkan lagi, itu ada unsur seninya di situ. Baik, itu adalah definisi pemilihan tanaman. Ya, jadi penerapan ilmu dan seni untuk mengubah, tetapi mengubah ke arah yang lebih baik. Apa yang diubah yaitu sifat-sifat yang menurun dari tanaman. Oke, kita lanjutkan. Nah, saudara sekalian, berdasarkan definisi yang tadi sudah saya sampaikan, maka alur baku pemulihan tanaman, kegiatan pemulihan tanaman itu ada setidaknya ada 5 hal ini. Dimanapun ya, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Yang pertama, yaitu seorang pemulia harus menentukan tujuan pemulihan tanamannya dulu. Apa sih yang mau diperbaiki? Apa yang mau diubah? Kemudian yang kedua, harus ada materi genetik yang mau diubah tadi itu, karena kita akan memperbaiki faktor genetiknya. Kemudian yang ketiga adalah proses pemulihannya itu sendiri, yang pada intinya sebenarnya proses pemulihan itu adalah proses seleksi. Kemudian yang keempat, setelah kita melakukan seleksi, kita melakukan pengujian genotip atau galur harapan, ya, yang hasil-hasil pemulihan tadi, yang jumlahnya seringkali lebih dari satu. Kemudian baru yang berikutnya kita melakukan pelepasan varietas. Jadi sebenarnya boleh juga dikatakan tujuan dari pemulihan tanaman itu adalah menghasilkan varietas. Secara singkat boleh dikatakan begitu. Jadi apapun usaha yang dilakukan di sebelumnya itu, tujuan akhirnya seorang pemulia itu akan mendapatkan atau menghasilkan atau mengusahakan varietas atau genotip baru yang unggul, yang baik. Oke, kita lanjutkan. Kita akan mulai dari yang pertama. Penentuan tujuan pemulihan tanaman. Tujuan itu tentu saja ada beberapa, bisa dibedakan menjadi dua setidaknya, tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka panjang di dalam pemulihan tanaman itu bisa kita berikan contoh, misalnya tujuan untuk mengantisipasi perubahan iklim, misalnya yang sekarang sedang tren, misalnya global warming gitu ya. Seorang pemulia yang mencoba merakit varietas yang toleran terhadap cekaman genangan misalnya, seorang pemulia yang berusaha untuk menghasilkan varietas yang toleran terhadap cekaman kekeringan dan seterusnya, itu adalah contoh-contoh tujuan jangka panjang menghadapi perubahan iklim. Atau yang lain misalnya mengembangkan pertanian berkelanjutan atau sering disebut sebagai sustainable agriculture. Misalnya kita ingin menghasilkan varietas yang responsif terhadap pertanian organik dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh tujuan pemeliharaan jangka panjang. Berikutnya, contoh dari tujuan pemeliharaan jangka pendek, misalnya ini yang sering kali kita dengar, yang sering kali dilakukan oleh orang, yaitu untuk memenuhi keinginan konsumen jangka pendek. Misalnya, perbaikan kualitas produk yang dihasilkan, misalnya perbaikan ukuran, perbaikan tadi sudah saya sampaikan bisa memperbesar, bisa memperkecil ya. Perbaikan warna, perbaikan kandungan tertentu, perbaikan protein misalnya, perbaikan vitamin dan seterusnya. Kemudian ketahanan simpan, kemudian keunikan dan keindahan dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh perbaikan dengan tujuan jangka pendek. Ini adalah contoh yang lain, misalnya mengenai kebutuhan petani, misalnya meningkatkan hasil panen, kemudian memperpendek umur karena petani menyukai tanaman-tanaman yang atau komoditi-komoditi yang umurnya lebih pendek karena menghemat waktu dan seterusnya, yang tahan hama, tahan penyakit dan seterusnya. Contoh yang lain yaitu untuk memenuhi kebutuhan industri, misalnya contohnya meningkatkan kandungan kurkumin pada temulawak misalnya, atau pembuangan sifat-sifat yang tidak disukai, misalnya pada kanola, suatu jenis tanaman yang menghasilkan minyak, yang ini bukan tanaman kita, misalnya membuang sifat-sifat atau munculnya kadar oleic acid misalnya pada kanola. Itu adalah tujuan contoh tujuan jangka pendek dari pemulihan dan lain-lain. Baik, itu yang pertama. Kemudian saya teruskan dengan yang kedua, yaitu kegiatan menyediakan materi genetik. Tanpa materi genetik, maka seorang pemulia tanaman tidak akan bisa beraktivitas. Karena materi genetik atau keragaman genetik itu adalah modal bagi seorang pemulia tanaman. Dengan adanya materi genetik itu,
pemulihan tanaman bisa melakukan aktivitas pemulihan tanaman sehingga tadi bisa menghasilkan galur atau varietas baru atau genotip baru. Nah, sumber materi genetik atau sering disebut sebagai plasma nutfah itu bisa berasal dari macam-macam ya. Bisa dari jenis liar misalnya. Jenis liar itu jenis yang tidak dibudidayakan selama ini. Kemudian jenis lokal. Jadi sudah dibudidayakan tetapi belum dilepas sebagai varietas, masih lokal, ditanam oleh petani secara turun-temurun. Kemudian bisa juga plasma nutfah ini merupakan hasil persilangan. Kita menyilang-silangkan, nanti tentang persilangan akan kita bahas lebih lanjut. Ya, hasilnya ada banyak keragaman genetik, itu bisa kita jadikan sumber materi genetik. Kemudian mutan, apa itu mutan? Yaitu tanaman-tanaman hasil mutasi. Kemudian berikutnya, bahkan varietas yang sudah ada itu juga bisa menjadi sumber keragaman genetik. Ya, kenapa? Karena varietas itu bisa kita muliakan lagi, kita gabungkan lagi, kita rekombinasikan lagi dengan genotip-genotip yang lain menjadi varietas yang baru. Kemudian galur harapan itu yaitu hasil antara ya. Sebelum jadi varietas, kita biasanya punya galur harapan dari kegiatan pemulihan tanaman. Sebelum dilepas, kita punya galur-galur harapan yang itu bisa menjadi sumber-sumber materi genetik. Oke, kita lanjutkan. Untuk bisa menjadi bahan atau materi bagi pemulihan tanaman, maka materi pemulihan itu harus memiliki keragaman yang tinggi. Kenapa? Ya, karena kegiatan utama dari pemulihan tanaman itu adalah seleksi atau pemilihan. Ketika keragaman genetik yang dimiliki itu tidak tinggi atau sempit atau kecil, maka apa yang mau kita pilih? Hasilnya pasti tidak akan optimal. Semakin tinggi keragaman genetik, maka peluang kita mendapatkan varietas baru juga akan semakin tinggi. Logika sederhana yang bisa kita terapkan di dalam pemulihan tanaman. Nah, di dalam kegiatan pemulihan tanaman ini, kadang-kadang pemulihan tanaman keragaman genetik itu belum tersedia dengan cukup banyak, cukup tinggi, maka ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keragaman genetik. Misalnya, pertama, kegiatan namanya domestikasi. Kemudian yang kedua, misalnya ada introduksi, ada mutasi, ada poliploidisasi, ada hibridisasi. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan bioteknologi atau rekayasa genetika. Oke, kita bahas satu-satu. Apa itu domestikasi? Domestikasi yaitu adalah proses pemilihan tanaman yang dikehendaki dari populasi tanaman yang tumbuh liar untuk dibudidayakan secara menetap dan berlanjut. Gampangnya gini, ada suatu komoditi, ada suatu tanaman, ya spesies tanaman yang dulunya itu tidak dibudidayakan, tidak dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian ketika tanaman itu diketahui punya manfaat tertentu, sehingga kemudian diambillah tanaman itu dari kondisi liar menuju status dibudidayakan. Dulunya liar, tidak dibudidayakan, tidak dimanfaatkan, karena ketahuan manfaatnya kemudian dibudidayakan, dimanfaatkan. Itu namanya kegiatan domestikasi. Kemudian yang kedua, yaitu introduksi. Introduksi itu adalah proses mendatangkan suatu kultivar atau genotip tertentu, genotip tanaman dalam hal ini yang kita bicarakan ke suatu wilayah. Jadi kalau misalnya kita mengambil jenis mangga baru dari Thailand misalnya, itu namanya introduksi. Kita mengambil jenis jeruk baru dari, kalau kita ada di Jawa misalnya, kita mengambil dari Kalimantan, itu namanya juga introduksi. Dan itu tentu saja akan memperkaya, meningkatkan keragaman genetik dari yang kita miliki untuk dijadikan tadi bahan pemulihan tanaman tadi. Kemudian yang berikutnya yaitu mutasi. Apa itu mutasi? Mutasi yaitu sebenarnya mutasi itu kejadian ya, tetapi yang kita maksud di sini adalah kegiatan mutasi ya. Induksi mutasi, memacu mutasi. Yaitu suatu kegiatan mengubah susunan genetik pada suatu tanaman dengan cara pemberian perlakuan tertentu yang disebut mutagen. Jadi mutagen itu adalah agen mutasi ya, agen tertentu yang bisa digunakan untuk mengubah susunan genetik. Nanti lebih lanjut akan kita jelaskan di belakang. Kemudian yang berikutnya adalah poliploidisasi ya. Apa itu poliploidisasi? Yaitu kegiatan untuk membuat tanaman itu memiliki jumlah kromosom lebih dari 2 set.
pada umumnya tanaman itu memiliki tanaman 2 set yang disebut sebagai 2N. Di mata kuliah genetika Anda sudah mengenal istilah ini. Bukan umumnya, tapi sebagian besar ya, tanaman normal itu 2N. Nah, kegiatan ini tentu saja juga akan memperkaya keragaman genetik. Baik, berikutnya adalah hibridisasi. Apa itu hibridisasi? Hibridisasi atau persilangan itu yaitu upaya menggabungkan atau penggabungan beberapa sifat dengan cara menyilangkan antar tanaman yang berbeda. Berbeda itu bisa berbeda spesiesnya, bisa berbeda varietasnya, atau bahkan juga berbeda genusnya. Ya, itu hibridisasi atau upaya rekombinasi sebenarnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi mutakhir, bioteknologi untuk memperkaya keragaman genetik. Misalnya kita lakukan dengan rekayasa genetika. Kemudian kita lakukan dengan gene editing yang sekarang sedang ngetren. Kemudian kita manfaatkan juga variasi soma klonal misalnya. Apa itu variasi soma klonal, fusi sel, nanti akan kita jelaskan di bagian berikutnya. Kemudian ada juga fusi sel. Itu adalah beberapa cara yang bisa digunakan untuk menyediakan materi genetik, meningkatkan keragaman genetik. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita sampai pada langkah yang ketiga, ya. Langkah ketiga yaitu proses pemuliaannya itu sendiri, atau yang utamanya adalah proses seleksi. Apa sih sebenarnya seleksi itu? Seleksi adalah proses memilih genotip unggul dari populasi yang memiliki keragaman genetik tinggi. Jadi setelah kita punya populasi tadi, dasar tadi, ya, yang punya keragaman tinggi tadi, kita memilih. Di antara genotip-genotip itu yang unggul kita pilih, maka proses itu namanya proses seleksi. Nah, pemuliaan itu intinya sebenarnya itu. Ya. Nah, metode seleksinya itu sendiri, itu nantinya tentu saja akan sangat tergantung dari cara perkembangbiakan tanaman. Ya, cara perkembangbiakan tanaman kita tahu ada yang generatif, ada yang vegetatif. Yang generatif kita bisa bedakan juga ada yang menyeruput sendiri, ada yang menyeruput silang. Masing-masing cara perkembangbiakan itu nanti akan menentukan metode seleksi yang akan digunakan, karena dasar genetiknya nanti akan berbeda. Tentang ini nanti akan kita bicarakan di belakang. Baik. Nah, kita kenalkan sekarang beberapa metode seleksi yang biasanya digunakan. Ya, misalnya untuk tanaman menyeruput sendiri, itu biasa kita gunakan namanya seleksi massa, seleksi galur murni, seleksi pedigree, seleksi bulk, kemudian seleksi single seed descent, dan seleksi backcross. Itu nanti adalah metode-metode seleksi yang diterapkan pada tanaman menyeruput sendiri. Yang itu nanti akan kita bahas secara detail di bagian berikutnya. Kemudian untuk seleksi tanaman yang menyeruput silang, itu bisa kita gunakan seleksi galur murni, seleksi massa, seleksi ear to row, kemudian bisa kita gunakan juga seleksi recurrent selection. Itu beberapa nama seleksi yang sudah baku ya, sudah digunakan oleh para pemulia. Baik, saudara sekalian, berikutnya yaitu adalah langkah berikutnya tentang pengujian genotip atau galur harapan. Setelah kita punya materi genetik tadi, kemudian kita seleksi. Nah, kita saja sudah punya beberapa genotip harapan, ya, yang tentu saja sebelum betul-betul kita lepas ke khalayak umum, harus kita uji apakah genotip itu memang betul-betul unggul seperti yang kita harapkan atau tidak. Nah, genotip unggul sebelum dilepas sebagai varietas tadi kita sebut sebagai genotip harapan. Ya, tentu saja jumlahnya masih beberapa gitu ya. Kemudian kita uji di lapangan, karena biasanya kalau pemuliaan itu masih di lingkungan terbatas ya. Untuk sebelum dilepas kita perlu uji di lapangan yang sebenarnya ya, untuk mengetahui keunggulannya. Pengujian ini sendiri dilakukan secara bertahap. Ada yang namanya uji pendahuluan, kemudian juga ada namanya uji lanjut. Uji pendahuluan itu kalau hasil ya bisa uji daya hasilnya ya, uji lanjut juga daya hasilnya biasanya, tapi biasanya sudah dilakukan lebih detail kriteria-kriteria ujinya. Nah, uji pendahuluan itu biasanya dilakukan di satu lokasi saja. Kemudian uji lanjutan itu biasanya dilakukan
di beberapa lokasi untuk mengetahui stabilitasnya, untuk mengetahui adaptabilitasnya sebelum sekali lagi dilepas sebagai varietas. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian proses selanjutnya yaitu adalah pelepasan varietas. Ya, pelepasan varietas. Kenapa varietas itu perlu dilepas? Iya, varietas itu perlu dilepas karena varietas itu nanti setelah dilepas itu akan menjadi akan beredar di masyarakat luas. Karena dia beredar di masyarakat luas, dia akan menjangkau kepentingan banyak pihak. Kalau tidak diatur, kalau tidak ada lembaga yang mengaturnya, maka nanti akan bisa terjadi sesuatu yang kacau, saling klaim dan seterusnya. Nah, sehingga sebelum dapat diedarkan atau dikomersialkan secara luas, maka suatu genotip unggul tadi harus secara resmi dilepas. Tentu saja harus melalui beberapa prosedur ya. Secara singkat, pelepasan varietas ini nanti akan dilakukan prosesnya itu melalui sidang pelepasan varietas di Kementan sana oleh sebuah lembaga. Kemudian setelah lolos uji, lolos sidang, mendapatkan SK pelepasan varietas, maka calon varietas itu dapat diedarkan. Kemudian si pemulia itu mendapatkan skala hak dan kewajibannya, dan konsumen maupun pedagangnya itu juga mendapatkan hak dan kewajibannya. Apa kewajiban pemulia? Misalnya dia mendapatkan royalti misalnya. Itu adalah hak bagi pemulia. Tapi dia juga punya kewajiban misalnya membayar biaya pelepasan tadi misalnya gitu ya. Kemudian hak konsumen apa? Hak konsumen misalnya dia mendapatkan hak untuk mengklaim kalau misalnya yang dideskripsikan di varietas itu sifatnya begini misalnya, ternyata setelah dia tanam kok berbeda. Nah, dia bisa mengklaim. Termasuk hak bagi pemulia adalah dia juga bisa melakukan klaim. Ketika ada orang lain yang melakukan klaim juga terhadap suatu varietas yang ternyata sifatnya sangat persis dengan yang dia sudah muliakan tadi, maka dia bisa mengklaim. Kemudian nanti bisa diproses melalui proses hukum, dibuktikan dengan secara ilmiah ya. Nanti siapa yang betul-betul berhak terhadap varietas itu nanti bisa ditentukan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah prosedur ya, prosedur pelepasan varietas. Diagram prosedur pelepasan varietas. Jadi yang pihak yang akan melakukan pelepasan itu melakukan permohonan tertulis kepada tadi pemerintah ya. Dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian. Nah, pemohon ini bisa perorangan, bisa badan hukum, bisa pemerintah. Artinya yang melepas itu bisa perorangan. Saya misalnya memuliakan apa gitu, kacang tanah misalnya gitu, saya lepas sendiri atas nama saya pribadi juga boleh. Atau atas nama yayasan boleh. Atas nama misalnya kampus boleh. Atau pemerintah. Saya pernah membantu mendaftarkan varietas ya, untuk pelepasan varietas lokal. Jeruk nipis waktu itu ya, dari Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik punya jeruk nipis yang lokal yang sudah ditanam oleh masyarakat secara turun-temurun, kemudian oleh pemerintah daerah melalui dinas pertaniannya, kemudian didaftarkan untuk dilepaskan di Kementan. Itu ya, itu contoh. Nah, prosedurnya adalah sebagai berikut. Jadi permohonan diajukan ke Menteri Pertanian melalui Ketua BPN, ya. Kemudian ini bisa memenuhi syarat, bisa tidak nanti. Jadi kalau tidak memenuhi syarat ya sudah, nanti harus mengulang lagi dari awal gitu ya. Tentu saja memenuhi syarat atau tidak itu setelah dilakukan penilaian permohonan gitu ya. Ini masih penilaian terhadap permohonannya gitu. Tetap jika memenuhi syarat maka proses bisa dilanjutkan ke Menteri Pertanian, diusulkan ke Menteri Pertanian, bisa disetujui, bisa tidak ya. Kemudian setelah disetujui, maka ditetapkan sebagai varietas baru. Tetapi Anda ingat itu di sebelah kanan itu ya, yang kotak kanan itu tidak sekedar begitu ya, tapi permohonan itu harus dilampiri oleh silsilah misalnya. Dulu tetuanya apa, kemudian juga dilengkapi dengan metode dan cara mendapatkannya, pemuliaannya dengan metode apa, dan seterusnya.
Kemudian juga harus disertai dengan ketersediaan BS. BS itu apa? BS itu adalah benih penjenis, yaitu benih yang dihasilkan oleh pemulia. Kan nggak ada artinya kalau seorang pemulia mendaftarkan varietas, tetapi benihnya itu sudah nggak tersedia. Ya, apa artinya? Jadi pemulia harus menyediakan benih penjenis atau BS itu dalam jumlah tertentu yang disyaratkan. Kemudian juga harus melampirkan hasil uji. Ya, artinya sudah teruji tadi. Diuji tadi, uji pendahuluan, uji lanjutan, dan seterusnya tadi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah deskripsi. Deskripsi ini untuk tadi memberi identitas ya, bahwa varietas saya ini adalah varietas yang buahnya besarnya sekian, rata-rata misalnya warnanya begini, rasanya begini, dan seterusnya. Nanti itu klaim soalnya. Kalau nggak ada deskripsi, varietas itu apa sifatnya, gitu kan, sulit ditentukan. Itu ya, itu prosedurnya. Kemudian setelah disetujui tadi, dilepas sebagai varietas unggul baru. Baik. Nah, di dalam pelepasan varietas ini ada yang namanya uji BUS, uji khusus ya, yang dilakukan untuk menguji varietas baru itu. Namanya uji BUS double S ya. Apa itu BUS? BUS itu sebenarnya adalah singkatan baru, unik, seragam, dan stabil. Baru maksudnya itu belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah pernah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari 1 tahun. Atau telah diperdagangkan di luar negeri dengan syarat untuk tanaman semusim itu kurang atau sama dengan 4 tahun. Kalau tanaman tahunan kurang atau sama dengan 6 tahun. Itu baru. Ya. Kemudian unik. Unik itu maksudnya varietas dapat dibedakan secara jelas dengan varietas yang lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan PVT, permohonan varietas tanaman. Misalnya varietas yang sudah beredar itu cabai itu warnanya merah misalnya gitu ya. Kemudian Anda mau mendaftarkan cabai karena Anda punya cabai yang warnanya ungu misalnya. Nah, ungu meskipun sifat-sifat yang lain itu sama, tapi Anda punya cabai yang warnanya ungu, yang lainnya merah, ini sudah masuk di keunikan. Itu sebagai contoh. Kemudian seragam. Nah, ini adalah satu karakter yang penting ya. Tetapi tentu saja seragam di sini tidak seragam semua sifatnya, tidak. Yaitu sifat-sifat utama saja yang penting ya. Harus seragam kenapa? Iya, karena ini kan untuk identitas. Kalau suatu genotip, suatu varietas itu diberi identitas varietas A misalnya, dia kan harus seragam. Kalau beragam, kan identitasnya tidak jelas. Ya, jadi itu adalah salah satu uji yang harus dilakukan, yaitu uji keseragaman. Kemudian yang terakhir, stabil. Ya, ini juga penting. Sifat-sifatnya itu tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang. Ya, kalau kita melepas varietas, tapi setelah ditanam berubah lagi, nah, kan nggak mungkin seperti itu. Karena nanti klaimnya akan sulit dilakukan gitu ya. Jadi harus punya sifat stabil ini. Itu adalah uji BUS ya, uji yang dilakukan untuk sebelum dilakukan pelepasan varietas tadi. Baik, saudara-saudara sekalian, itu adalah beberapa hal yang perlu saya sampaikan di mata kuliah pemilihan tanaman ini untuk mengawali. Nanti yang tadi saya sampaikan itu beberapa hal diantaranya akan kita uraikan lebih panjang lebar, lebih mendetail di pertemuan berikutnya. Tentu saja bisa juga saya informasikan pemilihan tanaman sebagai ilmu yang sudah ratusan tahun, sudah banyak memberikan andil di dalam kehidupan manusia. Sudah banyak sekali varietas yang dihasilkan oleh manusia, sudah banyak sekali komoditas yang sudah dimuliakan dan sudah berhasil gitu ya. Hampir semua tanaman komoditi penting itu sudah melalui sentuhan-sentuhan pemilihan tanaman. Padi, jagung, kedelai, kacang-kacangan, sayur-sayuran ya, hampir semua itu sudah mendapatkan sentuhan dari pemuliaan tanaman. Sehingga sudah banyak sekali andil-andil dari ilmu pemilihan tanaman itu dalam ikut mewujudkan kesejahteraan manusia. Baik, sebelum saya akhiri, ada sebuah proyek yang harus Anda lakukan. Tadi saya mengatakan bahwa saya akan memberikan beberapa tugas terstruktur. Tugasnya tidak berat, ya, masih di awal-awal, masih mengenalkan pemilihan tanaman. Tugasnya begini,
Jadi tolong setelah nanti Anda dari sini ya, dari kuliah ini atau nanti ketika Anda pulang atau ketika Anda di rumah, tolong Anda perhatikan, pelajari lingkungan sekitar Anda. Oke. Kemudian coba buatlah list 3 varietas baru yang Anda inginkan. Terserah komoditasnya, terserah Anda tentukan sendiri ya. Sifatnya juga Anda tentukan sendiri. Keunggulannya itu apa, Anda tentukan sendiri. Kemudian alasannya kenapa kok Anda ingin sifat tanaman pada komoditi itu gitu ya. 3 yang saya kehendaki. Saya berikan contoh misalnya begini. Anda pengen jagung, komoditinya jagung berarti ya, yang tahan terhadap penyakit bule misalnya. Komoditinya sudah, sifatnya sudah. Alasannya kenapa? Ya, karena penyakit bule itu menyerang di mana-mana, kemudian penurunan hasil yang disebabkan oleh penyakit bule itu ternyata sampai 70% misalnya gitu. Ya, Anda tentu saja tidak hanya sekedar mengamati nanti ya, untuk memberikan alasan itu pasti Anda juga perlu belajar pustaka. Oke, tolong Anda buat yang sebaik-baiknya, tidak banyak, tiga varietas saja ya. Komoditinya boleh sama, ya, tetapi lebih baik berbeda. Maksudnya satu orang boleh memilih satu komoditi yang sama atau 2 komoditi yang sama atau 3 komoditi berbeda, 2 komoditi berbeda atau 1 komoditi yang sama boleh, atau berbeda-beda semua juga boleh. Baik, itu yang saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Kita akan sambung dengan pertemuan-pertemuan berikutnya dengan mempelajari hal-hal yang lebih detail tentang pembudidayaan tanamannya. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.